X8 Kemarahan John. Kedua bocah kecil itu terlihat begitu bahagia saat menghabiskan sarapan pagi mereka. Louis dan Louisa tak hentinya berceloteh bersama ayahnya, hingga keberadaan Alana pun diabaikan kedua anak itu. "Papa, apakah setelah sarapan pagi ini, kau akan mengajak kami ke toko mainan?" tanya Louisa, yang terlihat begitu bersemangat. "Tentu, jadi cepatkan habiskan susumu, setelah ini Papa akan mengajak kau dan Louis ke toko mainan." "Apakah kau serius, Papa? Kau akan mengajak aku dan kakak ke toko mainan?" tanya Louis, seolah tidak percaya dengan apa yang dia dengar. "Tentu, bukankah semalam Papa sudah janji pada kalian, kalau hari ini kita akan pergi ke toko mainan?" Dengan senyuman kecil di wajahnya, Alanan hanya menghembuskan napas saat melihat Dev yang begitu memanjakan kedua anak mereka. "Jangan terlalu memanjakan mereka. Aku tidak menyukainya. Nanti mereka akan jadi terbiasa," ucapnya dengan nada ketus. "Tidak masalah bagiku menghabiskan uang berapapun buat kedua anakku, asalkan itu bisa membuat mereka berdua bahagia." Dengan senyuman kecil menatap Alana, yang tengah menatapnya dengan tatapan kesal. "Kau sangat menyebalkan." Walaupun masih membenci Dev, tapi melihat Rona bahagia di wajahnya kedua anaknya, membuat sekali lagi Alana harus menurunkan egonya, hanya demi Louis dan Louisa. Tengah menikmati sarapan pagi mereka, hingga suara ketukan pintu mengalihkan tatapan Dev dan Alana. "Siapa yang datang-datang pagi-pagi begini?" tanya Alana pada diri sendiri, dengan raut wajah yang terlihat begitu penasaran. "Biar aku yang membukanya," ucap Dev, dengan ingin beranjak dari duduknya, tapi langsung ditahan oleh Alana. "Biar saja, aku yang membukanya," timpal Alana, dengan beranjak dari duduknya, menghampiri pintu, dan membukanya. Sedikit kaget, saat mendapati sosok wanita cantik, yang sama sekali tidak dikenalnya. "Selamat pagi," sapa Laura. "Pagi, boleh aku tahu Anda sedang mencari siapa, Nona?" "Aku Laura, apakah Tuan Dev sedang berada di sini?" "Dev?" "Iya Dev, aku ingin bertemu dengannya." "Iya, dia sedang berada di sini." "Tunggulah sebentar, aku akan memanggilnya," jawabnya, dengan berlalu begitu saja. Alana terlihat begitu penasaran, dan dalam dirinya timbul tanda tanya, siapakah wanita cantik itu? Siapa wanita itu? Apakah dia rekan bisnisnya, ataukah kekasihnya? Bertanya pada diri sendiri, dengan raut wajah yang terlihat begitu penasaran. "Dava," panggil Alana, saat lelaki tampan itu sedang bercanda dengan kedua buah hati mereka. "Ada apa?" Dengan mendongakkan kepala, menatap Alana. "Ada seorang wanita yang mencarimu." "Seorang wanita? Siapa?" Dengan nada penasaran. "Aku tidak tahu dia siapamu. Dia hanya mengatakan kalau namanya Laura." "Laura." Dengan segera beranjak dari duduknya, menghampiri wanita itu. "Kau akan kemana, Papa?" tanya Louisa, saat melihat ayahnya beranjak dari duduknya. "Papa akan menemui teman Papa," jawabnya, dengan kembali melanjutkan langkahnya. Ada rasa kecewa dalam dirinya, tapi sebisa mungkin dia menyembunyikannya di depan kedua anaknya, dan Dev. Saat memastikan Dev sudah berada di luar, Alana segera menyusulnya, sebab rasa ingin tahunya begitu tinggi tentang wanita itu, dan Dev. Menatap dari balik kaca jendela, dengan terus menatap ke arah luar. "Dev," ucap Laura, dengan segera menghampiri pria itu, dan mengecup sekilas bibirnya. Terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Laura padanya. "Laura, apa yang kau lakukan? Apa kata orang nanti? Apa peduliku, dan katakan apa yang kau lakukan di sini, Dev? Kenapa kau tidak menginap di villa?" Dengan mimik cemberut, menatap pria itu. Menghembuskan napas kasar, saat mendengar apa yang ditanyakan oleh Laura padanya. "Ada banyak hal yang tidak kau ketahui tentang diriku Laura.
Seketika tatapan menatap intens lelaki tampan itu, dengan tatapan penasaran. Memang hal apa yang tidak aku ketahui tentang kau, Dev? Dan apakah toko kue ini milik keluargamu? Sudahlah, nanti aku akan jelaskan saat kita berada di proyek, dan aku akan pamit pada mereka. Baiklah, yang jelas kau masih berhutang penjelasan padaku. Tentu, ucapnya dengan kembali menyambangi Alana dan kedua anakannya. Walaupun penasaran, tapi Laura mencoba untuk bersabar. Saat mendengar apa yang dikatakan oleh Dev tadi, membuat dia yakin ada hal lain tentang pria ini yang tidak dia ketahui. Terus menatap dari kejauhan, dengan tatapan tidak suka. Rasa kecewa terlihat begitu jelas di wajah pria itu saat melihat keberadaan Dev di rumah wanita pujaannya. Ternyata Alana sudah menerima kembali pria itu. Gumam John, dengan berlalu begitu saja. Saat melihat Dev masuk ke dalam rumah, dengan cepat Alana kembali ke ruang makan. Dev kembali melangkah menghampiri Alana dan kedua anaknya dengan sikap normalnya. Aku akan pergi ke proyek sekarang juga. Sebentar, aku akan kembali lagi ke sini. Apakah kau akan pergi ke tempat proyek itu, Papa? Tanya Louis saat melihat ayahnya akan bepergian. Iya, Papa harus pergi sekarang. Papa janji, sebentar akan kembali. Dev, panggil Alana, tiba-tiba. Ada apa? Aku minta, kau tidak usah kembali lagi menemui mereka. Aku tidak mau kalau nanti kedua anakku akan kecewa nantinya. Ucapnya, dengan suara yang terdengar berat. Siapa yang akan mengecewakan siapa, aku akan tetap kembali kemari untuk menemui mereka. Ucapnya, dengan berlalu begitu saja. Louis dan Louisa segera berlari keluar melihat kepergian ayahnya, yang telah berlalu pergi bersama Laura, dan dengan segera mereka kembali menyambangi ibunya. Mama, kau kenapa menangis? Apakah kau baik-baik saja? Dan siapa bibi, yang tadi pergi bersama papa tadi? Tanya Louisa, yang terlihat begitu penasaran. Mencoba untuk tersenyum, di balik rasa sedihnya. Louisa, seandainya paman tampan pergi tidak kembali lagi bagaimana? Maksud mama, apa? Apakah papa akan pergi bersama bibi tadi? Bisa saja, karena paman tampan juga mempunyai kehidupannya sendiri anakku. Paman tampan tidak boleh pergi mama. Karena dia adalah papa kami. Lagi pula, dia sudah janji pada aku, dan kakak akan selalu bersama kami. Dan berjanji akan mempertemukan kami dengan kakek. Ucap Louis, dengan air mata sudah menetes. Memaksakan diri untuk tersenyum, di tengah kegundahan yang teramat sangat. Kemarilah anak-anakku, yang jelas sampai kapanpun mama akan selalu bersama kalian. Ucapnya, dengan memeluk kedua buah hatinya. Visual dari Laura, yang merupakan mantan kekasih dari Dev, saat masih berkuliah dulu. Dan merupakan seorang CEO. Suasana tampak hening saat perjalanan menuju proyek. Ketika melewati danau, Dev meminta Laura untuk menghentikan laju kendaraan. Kita berhenti, di sini saja. Pinta Dev, pada wanita itu. Baiklah, jawabnya, dengan menepikan kendaraan roda 4 itu. Keluar dari mobil, dengan langsung menuju arah danau, diikuti oleh CEO cantik itu. Wanita yang tadi membuka pintu untukmu itu, dia adalah ibu dari kedua anakku. Menjawab dengan tatapan mata, tetap menatap ke arah danau. Seketika dia membalikkan badannya, menatap Dev yang tengah menatapnya dengan tatapan penasaran. Anak, bukankah kau mengatakan padaku kalau kau belum menikah, jadi bagaimana bisa kau memiliki anak? Dia adalah Alana, adik tiriku. Dan hal itu terjadi saat aku masih menjalin hubungan dengan Karin. Dia begitu terkejut dengan apa yang dia dengar dari laki-laki tampan itu. Apakah kalian berdua berselingkuh di belakang Karin, Dev? Tidak, jawabnya, tegas. Aku yang memaksanya untuk melakukan hal itu. Dan saat dia tahu aku akan menikah dengan Karin, dia memutuskan untuk pergi dari rumah. Dan aku pun sama sekali tidak mengetahui
kalau akibat kejadian itu, dia mengandung anakku. Tunggu, jadi apakah kau akan mempertanggungjawabkan perbuatanmu, hanya karena kau sudah melakukan hal itu, dan karena anak-anakmu? Tanya Laura, yang mencoba untuk menebak apa yang dipikirkan oleh lelaki tampan itu. Iya, bagaimanapun aku harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatanku, apalagi sudah ada Louis dan Louisa di antara kami. Tapi kau tidak mencintainya, Dev. Bisa saja anak-anak itu bukan anakmu. Dan mungkin saja saat dia pergi dari rumah, adik tirimu itu melakukan hal itu dengan pria lain, ucap Laura, yang berusaha mempengaruhi pria itu. Tersenyum, dengan membalikkan tubuhnya berhadapan dengan Laura. Terima kasih karena kau sudah begitu peduli padaku, tapi aku sangat mengenal adik tiriku itu. Dia tidak seperti yang kau katakan, Laura. Tertawa kecil, saat mendengar apa yang dikatakan Dev. Kau terlalu naif, Dev. Dia pergi dari rumah sudah sangat lama. Tidak menutup kemungkinan dia melakukan hal itu dengan laki-laki lain. Jadi aku minta, kau jangan terlalu mengambil keputusan dengan gampang mempercayai kalau kedua anak itu adalah anakmu. Menghembuskan napas saat mendengar apa yang dikatakan oleh Laura dan memutuskan untuk menanggapi. Ayo kita kembali ke proyek, masih banyak hal yang harus kita bicarakan tentang pembangunan hotel itu. Ucapnya dengan berbalik, tapi seketika tangannya dicekal oleh CEO cantik itu. Ada apa, Laura? Menghampiri pria itu, dan memeluk dari belakang. Apa yang kau lakukan, Laura? Biarkan aku memelukmu, Dev. Kau tahu, aku tidak menyangka takdir akan mempertemukan kita kembali, setelah lamanya kita berpisah. Kau tahu, setelah meyakini CEO yang akan menjalin kerjasama dengan perusahaan papaku, adalah kau. Aku begitu bahagia. Aku ingin kita kembali bersama, Dev. Aku masih mencintaimu, kalau memang kedua anak itu benar-benar adalah darah dagingmu, aku janji akan menyayangi mereka seperti darah anakku sendiri. Tersenyum, seraya melepaskan pelukan Laura pada pinggangnya. Kita bicarakan nanti, sekarang kita harus segera kembali ke proyek. Baiklah, ucapnya dengan mimik cemberut, dan berlalu menuju mobil dengan tetap menggandeng Dev. Walaupun kegundahan tengah menyelimuti, tapi Alana tetap berusaha untuk melupakan masalahnya, dengan menyibukkan diri, dengan membersihkan rumah. Louis dan Louisa tengah mencari ibunya. Kedua bocah itu merasa jenuh di dalam rumah, dan ingin bermain di luar lebih besar dari. Ma, panggil Louisa, dengan menyambangi ibunya, saat Alana tengah merapikan meja. Ada apa? Bolehkah kami bermain di luar kurang dari rumah? Kami sangat bosan di dalam terus. Dengan mimik cemberut, dan tatapan memohon menatap Alana. Menghembuskan napas kasar, sebenarnya dia enggan untuk mengizinkan kedua anaknya, tapi melihat tatapan memohon kedua bocah itu, membuat dia tidak rela. Baiklah, tapi janji pada Mama, kalau kalian tidak akan pergi menemui paman tampan.